Hello，各位同学们，大家好，我是陈老师。今天我们要学习第11课的语法。Halo semuanya, saya Laus Feli. Hari ini kita akan belajar tata bahasa bab 11. Yuk mari kita simak apa saja tata bahasa yang ada dalam bab 11. Yang pertama, kata kerja sebagai atributif dengan menggunakan partikel te. Dalam bahasa Indonesia, te bisa kita artikan sebagai yang. Yang gunanya untuk menjelaskan subjek atau objek pada sebuah kalimat. Contohnya, mobil yang baru dibeli. Dalam kalimat ini ada kata yang. Mobil yang baru dibeli. Anak yang patuh. Pria yang memakai baju putih. Wanita yang sedang bernyanyi. Kita lihat arti kalimat beberapa ini ke dalam bahasa Tionghoa. Yang pertama, mobil yang baru dibeli. Di sini Lause kasih dua warna, mobil warna putih, yang baru dibeli warna kuning. Kita artikan mulai dari yang warna kuning, yang baru dibeli. Ingat, yang berarti kita bahasa Tionghoanya itu adalah te. Jadi, xin mai te. Ada kata te, karena di dalam kalimat tersebut ada yang. Xin mai te, baru objeknya mobil. Che, xin mai de che. Kalimat kedua, anak yang patuh. Kita artikan mulai dari yang patuh. Ting hua de. Patuh itu bahasa Tionghoanya ting hua. Baru yang te. Baru subjeknya anak. Haizi. Ting hua de haizi. Coba kita ulangi dari kalimat pertama. Xin mai de che. Yang kedua, ting hua de haizi. Pria yang memakai baju putih. Kita artikan mulai dari yang ada kata yang memakai baju putih. Chuan bai yi de. Chuan itu memakai, bai yi itu baju putih. Terus yang kita artikan menjadi te. Chuan bai yi de, baru subjeknya pria. Bahasa Tionghoa pria, nan ren. Chuan bai yi de, nan ren. Dari kalimat ini, kita kembangkan menjadi kalimat yang lebih panjang. Contohnya, pria yang memakai baju putih adalah abangku. Kita artikan mulai dari yang memakai baju putih. Chuan bai yi de, baru subjeknya, pria. Nan ren, baru terakhir adalah keterangannya, yang belakang. Adalah abangku. Shi wo ge. Chuan bai yi de nan ren shi wo ge. Wanita yang sedang bernyanyi. Kita artikan tetap mulai dari yang sedang bernyanyi. 正在唱歌的. 正在 sedang, 唱歌 bernyanyi. Terus te itu adalah yang. 正在唱歌的 baru subjeknya wanita, 女人. 正在唱歌的女人. Kita kembangkan kalimat ini menjadi lebih panjang. Wanita yang sedang bernyanyi itu adalah guruku. Kita artikan mulai itu. Bahasa Tionghoa itu nake. Baru setelah itu kita artikan yang sedang bernyanyi. 正在唱歌的. Subjeknya wanita, 女人 adalah guruku. 是我老师. Kita baca ulang lagi kalimatnya. 那个正在唱歌的女人是我老师. Wanita yang sedang bernyanyi itu adalah guruku. Nah, kalau gambar ini, kalau misalnya kita mau bilang sama seseorang, kalau wanita yang berpakaian hitam itu adalah nenek saya. Bagaimana kita bilangnya, sebutnya dalam bahasa Tionghoa?
Ini dia. Nage. Tentu kita ada tunjuk ya. Nage itu chuan hei yi de. Chuan hei yi de. Yang memakai pakaian hitam. Siapa itu? Wanita. 女人 adalah nenekku. 是我奶奶. Kita baca ulang. 那个穿黑衣的女人是我奶奶. Wanita yang berpakaian hitam itu adalah nenekku. 这里图片有3个人. Dalam gambar ini ada 3 orang. 一个女, 2个男, 1 wanita, 2 pria. Kalau misalnya kita mau tanya seseorang, siapa pria yang sedang bertelepon di belakang itu? Bahasa Tionghoanya seperti apa? Ada posisi ya, belakang. 后边, belakang. Habis itu, 正在打电话的, yang sedang bertelepon. Siapa itu? Udah di belakang, sedang bertelepon. Pria ya. 男人. Kita tanya, siapa itu? 是谁? Kita baca sekali lagi kalimat ini. 后边正在打电话的男人是谁? Pria yang sedang bertelepon di belakang, siapakah itu? Atau siapakah pria yang sedang bertelepon di belakang itu? Tata bahasa kedua adalah kalimat pi. Kalimat pi ini digunakan untuk membuat perbandingan. Ini bentuknya. Contohnya A, pi, B, kata sifat. Kalau dalam bahasa Indonesia biasanya kita buat kalimatnya seperti ini. Aku lebih pintar dari dia. Nah, kira-kira seperti itu contohnya. Kalau dalam bahasa Tionghoa bentuknya seperti ini. A, pi, B, kata sifat. Kalau bentuk negatifnya, A, 没有, B, baru kata sifatnya. Kita lihat saja contoh kalimatnya seperti apa. 今天比昨天冷. Ini kosakatanya sudah pernah kita pelajari ya di sebelumnya. 今天 hari ini, 昨天 kemarin, 冷 dingin. Jadi perbandingannya tentang hari ya, waktu. Hari ini lebih dingin dari kemarin. Ya, 冷 itu dingin. Hari ini lebih dingin dari kemarin. 今天比昨天冷. Kalau bentuk negatifnya seperti apa? 今天没有昨天冷. Hari ini tidak sedingin kemarin. Ya, kita gantikan pi menjadi 没有. 今天没有昨天冷. Hari ini tidak sedingin kemarin. 姐姐比弟弟高. Ini tentang perbandingan orang dengan orang ya. Kakak lebih tinggi, kau itu tinggi ya, dari adik. Adik di sini maksudnya adik laki-laki ya. Kakak lebih tinggi dari adik laki-laki. 姐姐比弟弟高. Bentuk kalimat negatifnya seperti apa? Kita tinggal ganti pi menjadi 没有. 姐姐没有弟弟高. Artinya kakak tidak setinggi adik. Oke. Di sini langsung mau kasih tambahan ya. Kan tadi bentuknya A, pi, B, kata sifat. Nah, di sini ada tambahan. 一点儿 dan tuo atau te tuo itu dapat diletakkan setelah kata sifat dalam kalimat perbandingan pi. Apa gunanya? Untuk menunjukkan tingkatan perbedaan. Contohnya, yang 一点儿 ini menunjukkan tingkat perbedaan yang tidak besar. Ya, kalau dalam bahasa
dalam sebuah kalimat bisa kita artikan sedikit. Contohnya, lebih enak sedikit, lebih panas sedikit, atau lebih tinggi sedikit. Nah, sedangkan kalau tuo atau tetuo itu gunanya untuk menunjukkan tingkat perbedaan yang besar. Ya, yang besar. Contohnya, dalam sebuah kalimat kita artikan jauh. Contohnya jauh lebih enak, jauh lebih panas, atau jauh lebih tinggi. Ya, ini bentuk kalimatnya A, P, B, kata sifat. Nah, setelah kata sifat baru boleh kita tambahkan itiar atau tuo atau tetuo yang masing-masing punya artinya untuk menunjukkan tingkat perbedaan. Kita lihat langsung ke contoh kalimatnya seperti apa. 姐姐比弟弟高. Kakak lebih tinggi dari adik. Nah, kalau misalnya kita mau bilang tingginya itu sedikit aja atau tingginya lebih banyak. Contohnya kita bilang tingginya sedikit saja perbedaannya. 一点儿. 姐姐比弟弟高一点儿. Artinya kakak lebih tinggi sedikit dari adik. 姐姐比弟弟高一点. Jadi lebih tingginya itu cuma sedikit saja. Contoh yang lain. 今天比昨天冷. Kita mau bilang dinginnya itu sedingin apa sih? Kan katanya hari ini lebih dingin dari kemarin. Sedingin apa sih? 的多. 今天比昨天冷得多. Tadi 得多 itu apa artinya? Menunjukkan tingkat perbedaan yang tidak besar atau besar? Iya, menunjukkan tingkat perbedaan yang besar. Berarti artinya hari ini jauh. Ya, artinya jadi jauh. Jauh lebih dingin dari kemarin. 今天比昨天冷得多. Hari ini jauh lebih dingin dari kemarin. 他比我大. Kalau cuma begini saja kalimatnya itu banyak arti. Misalnya artinya dia lebih besar dari saya. Kita lihat apa keterangannya ya. 他比我大2岁. Masih ingat, 岁 apa artinya? Usia. Jadi dalam kalimat ini dia artinya itu dia lebih tua. Jadi ta itu kita artikan jadi tua. Dia lebih tua berapa tahun? Lebih tua 2 tahun dari saya. 他比我大2岁. Dia lebih tua 2 tahun dari saya. Misalnya kita mau bilang, dia lebih kecil 2 tahun dari saya. Kita tinggal ganti ta menjadi xiao. 他比我小2岁. Oke, kita lanjut. Nah, di sini kalimat menggunakan pi, kita langsung ada kasih buat contoh. Kita coba masukin ke dalam bentuk kalimat positif dan kalimat negatifnya. Contohnya, 这个有一件衣服，还有一件衣服，有2件衣服, ada 2 baju ya dengan warna berbeda, warna hitam, warna biru. Yang baju warna hitam itu harganya 200 kuai. Kuai itu adalah mata uang China ya, 200 kuai atau 200 yuan. Yang baju biru ini 100 kuai, 100 yuan ya. Nah, yang baju hitam kita bilang 这件衣服, baju ini. Baju yang biru kita bilang 那件衣服, baju itu. Ingat ya, 这件衣服200 kuai. Baju ini harganya 200 kuai. 那件衣服100 kuai. Baju itu harganya 100 kuai. Kita masukin ke dalam kalimatnya. 这件衣服比那件衣服 lebih mahal apa lebih murah? Baju ini lebih mahal atau baju itu? Baju ini lebih mahal. Jadi kita bilang 贵. 这件衣服比那件衣服贵. Baju ini
lebih mahal dari baju itu, ya. Karena satu 200 kuai, satu 100 kuai. Boleh juga kita buat ke kalimat yang seperti ini. 这件衣服比那件衣服贵得多. Nah, kan tadi kalimat pertama hanya kita sebut lebih mahal. Mahalnya seberapa kan kita nggak ada sebut ya. Jadi di kalimat yang kedua ini kita sebut baju ini jauh lebih mahal dari baju itu. Nah, bentuk kalimat yang selanjutnya bisa juga kita katakan 这件衣服比那件衣服 dia bilang jauh lebih mahal. Berapa sih mahalnya? Kita sebut di sini. 贵100块. Baju ini lebih mahal 100 kuai dari baju itu. Kalimat ketiga ini dia kasih harganya, harga mahalnya sih berapa ya. Ternyata mahal 100 kuai. Lumayan ya, beda 100 kuai. Oke, kalimat selanjutnya itu adalah kalimat negatifnya. 这件衣服没有那件衣服贵. Ini kalimat negatifnya. Baju ini tidak semahal baju itu. Ini kalimat negatifnya. Atau kita mau bilang 这件衣服没有那件衣服便宜. Boleh juga. Baju ini tidak semurah baju itu. Oke, kita lanjut. Nah, di sini Lause mau kasih tugas untuk kalian kerjakan di rumah. Buatlah kalimat menggunakan pi dalam bentuk kalimat positif dan kalimat negatif. Seperti yang tadi kita pelajari. Ya, ada 4 buah kalimat. Yang terakhir itu kalimat negatif. Apa itu? Soalnya, 这个坐飞机 naik pesawat 1个小时 hanya butuh 1 jam. 坐船 naik kapal butuh berapa lama? 5个小时 5 jam. Di sini Lause minta coba kalian buat sendiri di rumah dari kalimat yang tadi Lause buat, kalian buatkan untuk soal ini. Ya, 坐飞机1个小时 naik pesawat hanya butuh 1 jam, 坐船 naik kapal hanya butuh waktu 5个小时 5 jam. Kalian kembangkan kalimatnya menjadi 4 buah kalimat seperti yang tadi. Oke? 好，今天我们就先学到这里。Hari ini kita cukup belajar sampai di sini. Kita ketemu lagi di pertemuan berikutnya. Jangan lupa belajar ya. 大家再